Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Kamu mungkin sudah mengenal dekat ikan bernama alligator gar. Mungkin sejak kamu kecil, kamu udah sering melihat ikan berbentuk seperti buaya, berwarna polos dan bermoncong panjang ini di toko ikan. Ikan alligator gar memang jadi salah satu ikan predator yang paling mudah ditemui, juga mudah untuk dipelihara. Makanya sejak aku kecil, dulu di awal 2000-an, ikan ini sudah mudah buat didapatkan di pasaran. Alligator gar adalah ikan predator ganas yang bisa tumbuh hingga 3 meter panjangnya. Selain memiliki badan yang besar dan panjang, alligator gar juga punya gigi-gigi tajam yang bisa saja merobek kulit mangsanya, termasuk manusia. Mereka biasa ditemukan di Amerika Utara dan telah jadi pesohor sebagai ikan penguasa sungai-sungai di sana. Lalu gimana caranya ikan berpenampilan seram dan berbadan besar kayak gini bisa dibudidayakan dan akhirnya bisa dijadikan ikan hias? Pasti ada banyak kisah menarik di balik sejarah ini. Semua dicatat dengan baik oleh Conrad Smith, seorang pakar biologi ikan dalam sebuah jurnal yang beliau tulis. So, gimana ceritanya di balik budidaya ikan alligator gar yang membuat ikan ganas ini berubah jadi ikan hias di dalam akuarium? Yuk tonton videonya sampai habis ya. Bab 1. Monster sungai yang diubah jadi ikan hias. Pada tahun 1970, Conrad mulai membuka hatinya untuk ikan-ikan endemik asal Amerika Serikat. Conrad awalnya nggak terlalu tertarik buat pelihara ikan yang berasal dari negaranya, yaitu Amerika Serikat. Ikan endemik bukanlah seleranya, karena beliau lebih suka ikan-ikan mancanegara, yang menurutnya lebih apik dari segi penampilan, dan tentunya juga lebih bernilai jika dilihat dari segi komersialitasnya. Yang membuat beliau jatuh cinta dengan spesies ikan endemik negerinya adalah seekor ikan predator yang kayaknya udah dikenal luas di seluruh dunia. Tapi di era itu masih banyak yang belum mengetahui ikan ini. Cinta itu bersemi ketika Conrad berhasil memancing salah satu spesies ikan gar bernama longnose gar. Pas mulai menyukai ikan predator, Conrad memang sangat mengidamkan buat punya atau menangkap ikan bermoncong panjang ini. Dimulai pada tahun 1990, Conrad mulai berambisi untuk mengembangbiakkan ikan gar ini. Conrad bertemu dengan pembudidaya lain bernama Dave Muller yang merupakan pemilik dari sebuah tempat budidaya ikan bernama River of Life Hatchery di Minnesota. Dave sendiri udah sukses membudidayakan ikan-ikan endemik AS seperti paddlefish dan beberapa jenis ikan sturgeon. Pada saat itu, ikan-ikan asal Amerika Serikat ini justru tidak diminati oleh warga lokalnya karena peminat besarnya lebih banyak datang dari negara di Asia seperti Jepang dan Tiongkok. Dave sangat lihai untuk ngebudidaya ikan-ikan tersebut. Soalnya ikan hasil budidayanya ini punya survival rate yang tinggi, mencapai 90%. Jadi buat usaha budidaya ikan yang bakal diekspor ke luar negeri, Dave udah sangat ahli buat mempersiapkan ikan-ikan yang gak akan bikin dia rugi karena mesti mati di jalan. Dave mengajak satu pembudidaya lagi bernama Gary Richmond yang juga pembudidaya yang handal, walau lebih sering bermain di ranah ikan-ikan berukuran kecil seperti Selvin Molly dan lain-lain, yang juga akhirnya mencoba budidaya cacing darah yang sampai sekarang sangat menghasilkan buat dibikin cacing beku. Juragan ikan predator ketemu sama juragan cacing beku. Dengan tim ini, Conrad mulai mengerjakan proyek barunya yaitu budidaya ikan gar. Memulai proyek budidaya ini memang bukan sesuatu yang mudah karena mereka butuh dana besar buat ngebangun tempat budidaya ikan gar tersebut. Buat mengakalinya, mereka membuat tempat penetasan telur memakai beberapa gentong bekas minuman bersoda yang mereka temukan di dalam gudang. Modal nekat saja, yang penting semua dikerjakan secara terstruktur dan hati-hati. Mereka lalu memakai kolam renang kecil di belakang rumah untuk tempat pembesaran anak-anak ikan gar hasil budidayanya. Trio ini mengalami beberapa kesulitan dalam membangun usahanya. Mungkin juga mirip dengan apa yang kamu atau teman-teman rasain pas lagi ngebangun usaha. Salah satu yang paling nyebelin adalah izin usaha yang tidak kunjung keluar. Nggak kayak di sini. Di Amerika Serikat, yang namanya izin usaha udah jadi sebuah barang wajib bagi masyarakat yang mau membuka usaha. Nah, dalam kasus ini, Departemen Perikanan setempat agaknya tidak setuju dengan inisiasi Conrad, Dave, dan Gary yang mau membangun sebuah tempat budidaya buat ikan gar. Pihak berwenang khawatir ikan-ikan gar hasil budidaya ini bakal lepas ke sungai setempat, tepatnya di Sungai Kinnickinnic, yang mana memang disiapkan buat sungai yang bakal dilalui sama ikan trout. Mereka khawatir kalau ikan gar yang dibudidayakan ini lepas, masalah baru bakal terjadi. Namun setelah beberapa kali diinspeksi, mereka akhirnya mendapatkan izin untuk membuka tempat budidaya mereka yang cita-citakan tersebut. Lalu ikan apa yang dijadikan produk pertama dari tempat budidaya ikan gar ini? Simak bab 2 ya.
Bab 2. Budidaya ikan gar yang tidak biasa. Masih di tempat yang sama, Conrad, Dave, dan Gary mulai menjalankan tempat budidaya ikan gar yang mereka bangun. Awalnya ikan yang menjadi target budidaya serta menjadi produk awal adalah dari jenis longnose dan shortnose gar. Keduanya memang gampang ditemukan di Wisconsin dan Minnesota. Mereka mulai berburu untuk dapatkan burayak ikan gar dengan mencari indukannya. Awalnya mereka sering gagal karena timing waktunya yang kurang tepat. Akhirnya mereka mencari info lebih lanjut dan berusaha untuk mendekati para nelayan komersial. Benar saja, mereka sukses mendapatkan beberapa indukan dari nelayan lain ini dengan harga miring. Para nelayan tersebut justru senang karena bapak-bapak ini malah ngambilin ikan yang mereka juga bingung bakal dijadikan apa. Karena peminat ikan gar buat dijadikan ikan konsumsi hampir tidak ada. Setelah mendapatkan beberapa indukan, mereka memulai fase pemijahan. Dave dan Gary menaruh ikan gar hasil tangkapan tersebut di sebuah kolam dengan suhu yang dingin. Karena dingin, ikan-ikan gar ini tidak bergerak dan lebih banyak diam. Setelah beberapa minggu, suhu mulai naik dan ikan mulai masuki fase kawin. Ikan longnose dan shortnose gar ini rutin disuntik sebuah hormon guna mempercepat produksi telurnya. Setelah disuntik, telur-telur ikan gar pasti bakal muncul di dasar kolam. Gar memang sekilas bentuknya kayak pike, tapi cara mereka bertelur berbeda jauh. Pike bertelur memakai satu saluran yang akan keluar pas proses pemijahan. Sedangkan ikan gar memakai banyak kantong telur yang sulit dikeluarkan dengan tangan. Makanya untuk memijahkan ikan gar, indukannya mesti dikorbankan. Fakta ini jujur aku baru ketahui dari jurnal Conrad yang kubaca ini. Baru tahu kalau misal untuk menghasilkan anakan, maka indukannya mesti dibunuh. Cukup sadis ya. Cara ini juga dipakai para pembudidaya untuk ngamanin telur yang ada di sturgeon yang bernama kaviar. Untuk memperoleh telurnya, maka ikan sturgeon yang jadi indukan udah pasti bakal dibunuh guna diambil telurnya. Ini masih tahun 1990-an ya. Saat ini mungkin udah ditemukan praktek budidaya yang lebih aman. Seekor aligator gar atau ikan spatula berukuran 2 meter mesti ditembak guna mengambil telurnya. Karena ikan sebesar ini ditakutkan bakal membahayakan orang. Ikan sebesar ini bisa dengan mudah mematahkan tulang manusia dewasa. Penetasan telur ikan gar dari berbagai spesies biasanya memang mendapat survival rate yang tinggi. Hal ini yang menunjukkan bahwa ikan ini bisa dengan mudah jadi ikan invasif karena survival rate dan tingkat perkembangbiakannya yang sangat bagus. Budidaya ikan gar yang ditekuni oleh Dave dan Gary plus dibantu Conrad ini jelas sukses besar. Ikan hasil budidaya jumlahnya banyak banget. Mayoritas mereka taruh di sebuah kolam renang yang jadi berisi ratusan ikan gar dari jenis longnose serta shortnose gar yang berenang ke sana kemari. Akhirnya, ikan yang dikenal sebagai ikan monster ini sukses dibudidayakan. Dave dan Gary serta Conrad senang banget cita-cita mereka bisa menjadi sebuah kenyataan. Ikan gar yang mereka budidayakan cukup diminati oleh banyak toko ikan dan mulai diorder secara besar-besaran. Namun hal ini nggak bertahan lama karena beberapa hal membuat mereka jadi berpikir dua kali untuk melanjutkan bisnis yang sudah susah payah dikerjakan ini. Apa itu? Bab 3. Hancurnya budidaya ikan gar di Amerika Serikat. Seperti bisnis pada umumnya, ketika udah menanjak pasti ada saja masalah yang menghampiri. Usaha yang dibangun oleh 3 orang tersebut mulai menemui banyak masalah. Dari gangguan anjing milik Gary yang suka makanin ikan gar yang ditaruh di sebuah ember ketika Gary lagi ngurusin packing ikan. Serta bebek-bebek peliharaan yang suka masuk ke kolam dan makanin anakan gar satu persatu. Namun masalah di atas bukanlah yang pelik. Cobaan atas bisnis mereka datang dari indukan yang mereka ambil dari alam. Indukan-indukan ikan gar ini mengandung sebuah virus yang cukup serius. Akibatnya sedikit indukan yang bisa bertahan lama untuk hidup di tempat budidaya. Setelah diperiksa, ternyata virus tersebut adalah virus baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya oleh para peneliti di Minnesota. Opsinya adalah membasmi ikan-ikan tersebut, serta meremajakan lagi sistem yang ada. Sementara tetap berharap masih ada indukan berkualitas yang bisa mereka angkut dari nelayan komersial. Nah, harga ikan gar yang mereka budidayakan termasuk bagus. Longnose dan shortnose gar hasil budidaya ini harganya mencapai $2 per ekornya. Malahan ikan aligator gar bisa mencapai $50 per ekor pada era 90-an di sana. Namun, kondisi cuan ini tidak bertahan lama karena di sisi lain ada kompetitor yang mencoba menyaingi bisnis ketiga pria ini. Alih-alih menjual ikan gar hasil budidaya, kompetitor ini malah menjual ikan gar hasil tangkapan alam. Nafsu berniaga yang dimiliki oleh si kompetitor tidak dibarengi oleh ilmu pengetahuannya. Mereka nggak tahu kalau misal mereka tidak punya air yang dingin, maka pertumbuhan ikan gar akan jadi lambat.
Nah, karena pertumbuhan ikan lambat dan sifat kanibal yang dimiliki oleh ikan gar, lama-lama si kompetitor ini ketakutan bisnisnya makin kacau karena banyak ikan yang mati dan tidak selamat. Akhirnya dengan kepepet, dia mulai merusak pasar dengan menjual ikan hasil tangkapan liar tersebut dengan harga yang sangat murah. Pasar dibanjiri oleh ikan-ikan buangan ini. Dampaknya berasa banget dan memukul Gary dan Dave dengan telak. Bisnis yang mereka bangun susah-susah dengan ilmu pengetahuan yang tepat terpaksa hancur di tangan orang yang cuma ngikutin peluang. Hal serupa juga sering terjadi di pasar ikan lokal, di mana banyak pedagang mesti gulung tikar karena kejamnya perang harga ini. Alih-alih menciptakan sistem pasar yang sehat, para pedagang malah lebih suka menuai keburukan lewat perang harga yang bisa membuat pasar jadi jatuh. Karena ikan hias bukanlah sebuah kebutuhan pokok dengan minat beli yang luas dan keberlanjutan. Usaha untuk mempertahankan harga sudah dilakukan. Namun tetap saja mereka gagal bertahan melawan sistem yang semakin melaju. Belum lagi pembudidaya asal Tiongkok yang bisa bermain dengan api dan menghasilkan kuantitas produksi yang banyak. Puncaknya tempat budidaya yang mereka kelola mesti hancur lebur dihantam badai Katrina yang mengajar Amerika Serikat pada tahun 2005. Spot-spot yang biasa dipakai untuk ikan-ikan gar dewasa yang kelak akan dijadikan indukan kini rata dengan tanah dan menjadi lahan air dengan salinitas tinggi. Payaunya air di sana membuat ikan gar yang mereka minati nggak lagi bisa berkumpul untuk kawin. Bab 4. Kesimpulan. Ikan gar dalam kasus ini adalah ikan aligator gar, long nose gar, dan short nose gar. Awalnya memang ikan monster yang kurang diminati di Amerika Serikat. Namun seiring berjalannya waktu, banyak yang menganggap ikan ini cukup menarik untuk dijadikan ikan hias. Penyebarannya juga lama-lama menjangkiti negara-negara lain termasuk Indonesia. Conrad dalam penutup jurnalnya menyebut bahwa dia cukup heran mengapa ikan endemik asal negaranya yaitu Amerika Serikat sangat terkenal di luar negeri, terutama di Asia. Banyak masyarakat yang memelihara ikan ini, sedangkan di negara asalnya, gak banyak orang yang mengetahui dan membahas ikan endemiknya. Dia cukup senang pas datang ke toko ikan dan ikan gar masih punya harga yang cukup bagus di pasaran. Setidaknya, apa yang dia dan koleganya lakukan di masa lalu punya dampak positif bagi industri ikan hias di sana. Sebagai penutup, Conrad berpendapat dengan bagusnya harga ikan ini di pasaran, mungkin masih ada untungnya buat mulai budidaya ikan gar lagi. Bagaimana kalau menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya.